Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor Bab 4701-4710. Ide-ide orang jenius umumnya berbeda dengan ide-ide orang biasa. Dan iblis di antara para jenius. Ide-idenya bahkan lebih tak terbayangkan oleh para jenius biasa. Wu Zhengang adalah monster di antara para jenius. Luo Xiu juga begitu. Jadi begitulah adanya. Meski belum pernah bertemu langsung, Luo Xiu samar-samar dapat menebak sebagian pemikiran Wu Zhengang setelah hanya mendengar gambaran umumnya. Apa yang harus saya lakukan jika orang biasa sedang diburu dan tidak dapat dikalahkan? Itu pasti jalan keluar, ke tempat yang aman. Wu Zhengang tampaknya melakukan hal ini. Baginya, Laut Kehancuran memang tampak seperti tempat yang aman. Namun tempat ini juga merupakan tempat yang berbahaya, karena Laut Pemusnahan terlalu jauh dari area dunia 5 dimensi. Jadi, pemikirannya berada di luar jangkauan orang normal sejak awal. Dia tidak melarikan diri demi keselamatannya. Dia ingin membunuh semua orang yang mengejarnya. Satu pot, tepat ketika Luo Xiu memikirkannya. Sebuah pusaran air muncul di tanah tak jauh darinya, dan di dalam pusaran air itu, muncullah sesosok tubuh. Siapa yang mulia? Saya tidak bisa melihat aura Anda. Dari dimensi mana aura itu berasal? Pihak lainnya bertanya. Luo Xiu meliriknya dan mengabaikannya. Jika bukan karena dia tidak merasakan permusuhan dari pihak lain, dia pasti sudah bertindak langsung. Karena tidak ada permusuhan, Luo Xiu tidak bermaksud mencari musuh di sini, jadi dia mengabaikan mereka saja. Adapun pihak lainnya, tidak ada cara untuk menentukan asal-usulnya. Itu juga karena Luo Xiu menyembunyikan aura aslinya dan dikelilingi oleh cahaya Dao, membuat seluruh sosoknya terlihat kabur dalam cahaya. Segera setelahnya, Luo Xiu meneruskan perjalanannya. Setelah beberapa saat, dia berhenti sambil mengerutkan kening, berbalik dan melihat ke belakang. Jangan terus mengikutiku, kalau tidak, kau tidak akan menyalahkanku karena bersikap kasar. Luo Xiu berbicara dengan acuh tak acuh. Yang mulia, saya ingin bergabung dengan Anda. Dari pusaran di tanah, sosok itu bangkit kembali. Luo Xiu dapat melihat bahwa ini adalah teknik untuk menggunakan kekuatan ruang. Dan pengendalian kekuatan ruang oleh makhluk ini dapat dikatakan sempurna, seolah-olah ia dilahirkan dengan esensi misteri ruang. Kau makhluk sumber kosong. Kau sudah sangat kuat. Kau bisa bertindak sendiri. Kenapa kau mencariku? Luo Xiu mengerutkan kening dan berkata. Namun setelah memikirkannya, Luo Xiu bertanya lagi, ketika kamu pergi ke Laut Pemusnahan, kamu juga pergi untuk membunuh Wu Zhengang. Yang disebut makhluk sumber kosong mengacu pada makhluk dari dimensi sumber kosong. Dimensi ini dikenal sebagai sumber kekuatan ruang dalam dimensi surga. Jalan yang sesuai dengan dimensi ini juga merupakan jalan kekuatan ruang yang paling lengkap. Tidak. Makhluk Kongyuan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Wu Zhengang masih sangat kuat. Aku tidak yakin untuk membunuhnya. Aku hanya datang untuk ikut bersenang-senang dan melihat apakah ada kesempatan untuk membunuh orang lain demi melahap sebagian asal-usulnya dan memperkuat diriku. Yang mulia pasti punya pemikiran yang sama dengan saya, kan? Hadapi masalah ini. Luo Xiu tak kuasa menahan tawa, kau dan aku berbeda. Aku pergi ke Laut Kehancuran untuk membunuh makhluk iblis leluhur. Segera setelah pernyataan ini keluar, makhluk Kongyuan itu tertegun. Setelah tertegun sejenak, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin membunuh makhluk iblis leluhur? Kalau mau membunuh, bunuh saja yang kuat. Membunuh yang kuat akan melahap lebih banyak asal-usul dan mendapatkan efek kultivasi yang lebih baik, kata Luo Xiu. Tidak ada yang salah. Makhluk Kongyuan itu benar-benar terdiam. Semua orang tahu bahwa membunuh yang kuat memiliki manfaat terbesar. Namun pertanyaannya, apakah makhluk iblis leluhur begitu mudah dibunuh? Pasti semudah itu untuk membunuhnya. Makhluk-makhluk di dimensi iblis leluhur telah dibunuh hingga punah sejak lama. Luo Xiu juga sengaja mengatakan ini, hanya untuk membuat makhluk sumber kosong ini menyerah untuk bergabung dengannya dan berhenti mengikutinya. Luo Xiu juga mempertimbangkan apakah akan membunuh makhluk sumber kosong ini. Lagi pula, makhluk-makhluk di dimensi sumber kosong masih sangat kuat. Namun, Luo Xiu tidak yakin akan hal ini, karena makhluk Kongyuan sangat ahli dalam kekuatan ruang. Begitu lawan lolos, ia tidak yakin bisa menghentikannya, jadi tidak perlu mencari musuh untuk ini. Hasil. Apa yang membuat bola Luo Xiu sakit? Makhluk Kongyuan ini tidak memilih untuk pergi karena hal ini, tetapi terus mengikuti, dan berkata, Yang Mulia memberi saya perasaan yang sangat tidak biasa. Jika Anda benar-benar ingin mengincar makhluk iblis leluhur,
bisakah Anda membawa saya? Di antara percakapan dengan makhluk sumber kosong, sosok Luo Xiu tiba-tiba berhenti. Dia mendongak. Anda sudah dapat melihat area khusus, dan Anda dapat merasakan aura dan fluktuasi yang megah dan luas dari kejauhan. Itu adalah laut. Laut kelabu terlihat sangat tenang, dengan kabut kelabu mengambang di laut, dingin dan aneh. Terbang ke tempat tinggi di kehampaan dan lihat ke bawah, Anda akan melihat bentuk laut kehancuran, seperti jejak telapak tangan besar, dengan 5 jari dan telapak tangan terlihat jelas. Dunia 5 dimensi layak menjadi tempat yang terbentuk setelah dimensi tertinggi di masa lalu hancur. Manusia-manusia kuat telah muncul dalam jumlah besar sepanjang masa. Telapak tangan marsial Ancestor Supreme dari udara membunuh seorang dewa leluhur dan manusia kuat, dan juga membentuk lautan kehancuran yang mengerikan, yang bertahan selama bertahun-tahun. Makhluk Kong Yuan yang mengikuti Luo Xiu tiba-tiba mengatakan ini. Leluhur bela diri tertinggi, lautan kehancuran yang terbentuk dari jejak telapak tangan. Luo Xiu tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Karena dia sama sekali tidak tahu rumor tentang Laut Nirvana. Dia bahkan tidak tahu tentang Laut Nirvana. Dia baru mendengarnya dari orang lain setelah dia tiba di tanah tak bertuan itu. Apakah leluhur bela diri tertinggi sangat kuat di dimensi surga? Tanya Luo Xiu. Itu cukup mengagumkan. Makhluk Kong Yuan berkata, ada 5 makhluk tertinggi terkuat di dunia 5 dimensi, dan Martial Ancestor Supreme adalah salah satunya. Jurus rahasia terkuatnya adalah Mahamudra Pemusnahan. Selama ratusan tahun di era kekacauan, ia telah mencatat pertempuran di dunia kehidupan dan kematian, dan mereka membunuh 2 makhluk tertinggi. Sedangkan untuk Laut Kehancuran, bukan makhluk tertinggi yang dihajar sampai mati dari kejauhan, melainkan seorang jenius terkuat yang hampir mencapai makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk dewa leluhur. Tidak jelas mengapa ia memprovokasi leluhur bela diri tertinggi dan terbunuh hanya dengan 1 pukulan dari udara. Ia meninggal secara tragis. Karena itu, yang tertinggi dari dimensi dewa leluhur bertindak dan bertarung melawan leluhur bela diri tertinggi, tetapi pada akhirnya semuanya berakhir dengan damai. Dengarkan ini. Luo Xiu tidak mengatakan apapun. Tapi itu cukup mengejutkan di hatiku. Leluhur bela diri tertinggi sungguh kuat. Membunuh 2 orang dengan level yang sama yang juga berada di ranah Supreme bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, Supreme sudah merupakan pusat kekuatan tertinggi di dimensi surga. Jejak telapak tangan di udara membunuh makhluk hidup para leluhur yang dekat dengan Yang Maha Kuasa, dan juga membentuk lautan kehancuran. Pesona Mahamudra kehancuran akan tetap abadi. Jadi, sebagai keturunan paling menonjol dari keluarga Wuzhu, Wu Zhengang pasti telah mempraktikkan Mahamudra Nirvana, bukan? Meskipun Luo Xiu telah mempraktikkan keterampilan warisan keluarga Wuzhu sebelumnya, orang luar tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan keterampilan unik seperti Mahamudra Nirvana. Jadi, Luo Xiu sendiri dapat dikatakan tidak memiliki kontak dengan Mahamudra Pemusnahan. Kalau begitu, Wu Zhengang pasti telah mempraktikkan Mahamudra Pemusnahan, dan tempat ini terbentuk oleh Mahamudra Pemusnahan. Sepertinya Wu Zhengang tidak punya niat baik, kata Luo Xiu. Tentu saja, apa yang dikatakannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Makhluk Kong Yuan di belakang mendengar kata-kata itu dan setuju, aku juga berpikir begitu. Makhluk-makhluk iblis leluhur yang mengejar Wu Zhengang hanya berkeliaran di area luar dan belum masuk jauh ke dalam laut kehancuran. Kecuali mereka yakin bisa menghadapi senjata peninggalan leluhur bela diri tertinggi, sajak sisa. Dari mana asal-usul makhluk iblis leluhur itu? Ia benar-benar punya cara untuk menghadapi sisa tertinggi. Luo Xiu sedikit terkejut. Lagi pula, sajak sisa tertinggi bukanlah hal biasa. Jejak sajak Dao yang tersisa dari pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi juga mengerikan hingga tak terbendung oleh alam abadi. Pilihan iblis adalah makhluk iblis leluhur berdarah murni dengan metode yang luar biasa. Lagi pula, Wu Zhengang hanya berada di alam keabadian, jadi dia mungkin tidak bisa menggunakan jimat peninggalan leluhur bela diri tertinggi. Lagi pula, tempat ini sudah ada sejak lama, dan jimat peninggalan leluhur bela diri tertinggi masih ada. Tidak diketahui seberapa besar jimat itu akan jatuh, mungkin kekuatannya sudah sangat lemah. Luo Xiu mendengarkan dengan saksama, dan pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, aku tidak tahu dari mana makhluk sumber kosong ini berasal, tetapi dia tampaknya tahu banyak. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, sesosok makhluk terbang melintas di kejauhan, memperlihatkan wujud makhluk iblis leluhur perempuan, dikelilingi oleh energi iblis. Kalian berdua memiliki aura yang kuat. Atas nama saudara pilihan terlarang, saya mengundang kalian untuk bergabung dengan tim kami, kata penyihir itu sambil tersenyum.
Tidak tertarik, keluar. Luo Xiu, jangankan bersikap kasar, bisa dikatakan sangat sombong. Makhluk Kong Yuan di samping benar-benar terdiam. Kakak, bukankah kau punya dendam terhadap makhluk iblis leluhur? Jadi, kau tak perlu bersikap begitu terus terang, kan? Kalau kamu mengumpat dengan sombong, lebih baik kamu lakukan saja. Lebih-lebih lagi. Berjalan di dunia kehidupan dan kematian, tidak banyak orang yang berani memprovokasi makhluk iblis leluhur, dan hanya sedikit orang yang berani bersikap begitu gila di depan makhluk iblis leluhur. Apakah hal yang sama berlaku untuk Yang Mulia? Penyihir itu menatap makhluk Kong Yuan, dan senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh niat dingin dan membunuh. Makhluk iblis leluhur, dimensi asal para iblis. Makhluk yang keluar dari dimensi ini sama sekali tidak ada gunanya. Aku tidak bermaksud begitu. Makhluk Kong Yuan itu mendesah, berbalik, berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang menjauh. Dia tidak ingin terlibat. Meskipun perasaan yang diberikan orang itu padanya tersembunyi, bagaimanapun juga, di belakangnya adalah dimensi Kong Yuan, dan dia tidak ingin dimensi Kong Yuan menjadi sasaran dimensi iblis leluhur karena dirinya. Melihat makhluk sumber yang kosong pergi, penyihir itu tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat Luo Xiu lagi, dia langsung berencana untuk bertindak. Tapi saat itu, sebuah suara datang dari kejauhan, "Huoqi, kembalilah." Penyihir yang kebetulan menyerang Luo Xiu tertegun sejenak, lalu terbang menjauh dan terbang di kejauhan. Pada saat yang sama, sesosok makhluk perkasa menjulang ke angkasa, dan aura dahsyat yang menyelimuti sosok tersebut langsung menarik perhatian semua makhluk perkasa di sekitarnya, dari berbagai lapisan masyarakat. Itu adalah makhluk iblis leluhur dengan aura murni, dan suaranya mengguncang langit dan mencapai telinga semua orang. Aku dilarang memilih. Wu Zenggang telah terluka parah olehku dan sekarang bersembunyi di laut kehancuran. Pria ini adalah jenius teratas di dunia 5 dimensi. Siapapun yang bisa membunuhnya pasti akan mampu melahap kekuatan asal murni dan mendapatkan keuntungan besar. Tapi kalau ada yang berani bersikap sombong di depan garis keturunan iblis leluhurku, dia harus dibunuh. Kata-kata Mo Jinzhe baru saja selesai. Di sisi Luo Xiu, aura mengerikan tiba-tiba datang. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu menghilang. Sebuah pedang juga menebas ke bawah, menghancurkan sisa bayangan yang ditinggalkannya dan menghancurkan ruang menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali, Mo Jin memilih orang ini karena dia bukan orang yang murah hati. Dia memanggil Huoqi kembali, berbicara di depan umum, dan kemudian membunuh orang di depan umum sebagai peringatan bagi orang lain, dengan harapan dapat menggunakan ini untuk membangun keagungan dan prestisnya. Sayangnya, serangan pedangnya yang tiba-tiba dianggap sebagai kemenangan yang pasti. Hasilnya sia-sia, pedangnya meleset. Biarkan pihak lain menghindarinya. Garis keturunan iblis leluhur benar-benar mendominasi. Pelankan suaramu. Mo Jin Shou bukan makhluk iblis leluhur biasa. Dia makhluk berdarah murni dengan status terhormat dan kekuatan tempur yang dahsyat. Masa depannya tak terbatas. Orang itu dengan arogan menyuruh Huoqi pergi. Dia murni mencari kematian. Aku tidak tahu dari mana datangnya si idiot ini. Auranya disembunyikan dengan sangat rapi sehingga aku tidak tahu dari dimensi mana auranya berasal. Tak jauh dari situ, beberapa orang menyadari adanya pergerakan di sini dan mulai berbicara mengatasi suara tersebut. Daerah di tepi laut kehancuran. Kehampaan itu bergetar. Luo Xiu, yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kabur, muncul lagi dan berkata dengan suara dingin, "Keturunan iblis leluhur, beraninya kau menyerangku." Puff, pedang ajaib menembus sosok ini. Akan tetapi, yang tertembus masih berupa bayangan. Huoqi baru saja memegang pedang ajaib di tangannya, dengan wajah dingin di wajah cantiknya. Segera setelahnya, sosok Luo Xiu muncul di tempat lain satu demi satu, dan bakat penyembunyiannya serta bakat mengubahnya pun digunakan dengan semakin indah. Ingatlah silsilah iblis leluhur, aku akan mengawasimu. Dia diserang lebih dari 10 kali berturut-turut. Luo Xiu berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan menghilang lagi. Dan kali ini, setelah menghilang, ia tak muncul untuk waktu yang lama. Persepsi banyak orang berkuasa telah dipindai, tetapi tak ada jejak yang ditemukan. Ada makhluk iblis leluhur yang memadatkan segel Dharma dengan tangannya dan menggunakan teknik persepsi rahasia khusus untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, dia menatap Mo Jinzhe dan berkata, orang itu telah menghilang. Aku tidak tahu dari dimensi mana dia berasal. Dia bersembunyi dengan baik. Seharusnya bukan dimensi yang kuat, tapi jelas-jelas bermusuhan dengan dimensi iblis leluhur kita, kata Mo Jinzhe dingin.
Jika itu adalah dimensi tingkat atas yang sebanding dengan dimensi iblis leluhur, tidak perlu menyembunyikan identitas dan asal-usul seseorang seperti ini. Jadi bagi pihak lain untuk menyembunyikannya dengan sengaja, itu pasti karena dimensi asalnya tidak cukup kuat, dan dia khawatir akan mendapat balasan dari dimensi iblis leluhur. Kemungkinan ini masih sangat tinggi. Saya pandai dalam hal kecepatan, penyembunyian, dan perubahan, tetapi saya benar-benar tidak dapat memikirkan petunjuk terkait yang dapat diverifikasi untuk sementara waktu. Tidak jauh. Makhluk Nakong Yuan yang menyaksikan seluruh proses juga sedikit tercengang. Seseorang mengirim pesan dan bertanya, "Kong Peng, apakah itu temanmu?" "Keren sekali. Itu temanmu, Paman." Kong Peng terdiam. Hubungan ini benar-benar tidak bisa diterima, dan lagi pula, dia benar-benar tidak tahu siapa pria itu. Saat dia melihat mata makhluk-makhluk iblis leluhur itu menatap ke arahnya, Kong Peng segera menjelaskan, "Saya tidak mengenalnya. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Saya bahkan tidak tahu namanya atau dari dimensi mana dia berasal." Mo Jinze berkata dengan dingin, "Kong Peng, aku mengenalmu, jenius teratas di dimensi Kong Yuan. Sebaiknya kau tidak membuat masalah." "Saya tidak membuat masalah." Kong Peng mengangguk, lalu sosoknya tenggelam ke tanah dan menghilang. Apa yang dilakukannya adalah teknik luar angkasa, bukan teknik rahasia umum seperti Earth Escape. Dalam proses melarikan diri, Kong Peng semakin terdiam. Awalnya ia mengira telah menemukan seorang guru yang bersembunyi jauh di lubuk hatinya, tetapi siapa sangka guru yang bersembunyi jauh di lubuk hatinya ini ternyata seorang pembuat onar. "Kalau kau sendiri yang bikin masalah, pergi saja dan provokasi orang-orang dari dimensi iblis leluhur itu. Mengapa kau melibatkanku dalam hal ini?" Dan orang yang baru saja mengatakan bahwa dia adalah temanku. "Pamanmu. Tunggu saja aku. Jika aku punya kesempatan, aku akan membunuhmu." ... Tidak jauh. Di belakang Wei Shenwen, beberapa makhluk dari dimensi Zerg datang dan melihat kejadian yang baru saja terjadi. Mereka yang bahkan tidak berani mengungkapkan identitas mereka umumnya tidak terlihat oleh publik dan tidak terlalu mengancam. Bagi dimensi iblis leluhur dan dimensi dewa leluhur, mereka sama sekali tidak akan menganggapnya serius. Raja Hong yang mengikuti di belakang bertanya, "Tuan Wei, apakah kita juga di sini untuk membunuh Wu Zenggang?" "Saya masih tidak tahu siapa yang membunuh siapa." Wei Shenwen tersenyum dan berkata, "Wu Zenggang bukan orang bodoh. Karena dia datang ke sini, dia pasti punya kepercayaan diri dan bisa menggunakan beberapa kartu truf. Orang-orang yang bertanggung jawab kali ini adalah orang-orang dari Mo Jinju. Mari kita lihat bagaimana mereka menghadapinya. Kalau kamu tidak menanggapi dengan baik, itu akan jadi bahan tertawaan." "Kami mendengarkanmu," kata Raja Hong. Lebih jauh, sosok Luo Xiu menyatu dengan kehampaan. Setelah kecepatan ekstrim berevolusi menjadi metode rahasia tubuh fisik, efeknya memang menjadi lebih signifikan. Meskipun apa yang ia dapatkan saat itu hanyalah sebuah fragmen, kini ia semakin mendekati kesempurnaan. Hal ini membuat Luo Xiu menduga bahwa kecepatan ekstrim itu sendiri seharusnya merupakan kekuatan magis yang sesuai dengan metode rahasia tubuh fisik. Apa yang ia dapatkan sebelumnya seharusnya merupakan versi yang disederhanakan. Ia setara dengan membalikkan versi yang disederhanakan menjadi versi yang hampir lengkap, menjelajahi hakikat mendalam dari kecepatan ekstrim. Tetapi, bahkan jika kamu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, Luo Xiu tidak pernah berpikir untuk melawan makhluk iblis leluhur itu secara langsung. Karena dia dapat merasakan bahwa makhluk iblis leluhur yang dipimpin oleh Mo Jin Shou ini sangat kuat. Ia juga bisa merasakan bahwa di dekat Laut Nirvana, terdapat aura orang-orang kuat di alam abadi. Sedangkan mereka yang berada di alam abadi, ia tidak tahu apakah mereka ada, dan ia tidak merasakannya. Makhluk iblis leluhur dan makhluk dewa leluhur keduanya kuat. Bagi makhluk yang muncul dari dua dimensi ini, dalam konteks alam tanpa awal, begitu mereka mencapai alam puncak, tubuh fisik murni mereka dapat mencapai tingkat kekuatan tempur kuasi abadi, ditambah dengan berkah dari berbagai kekuatan magis, rahasia, dan bakat jiwa lainnya. Kekuatannya secara umum dapat mencapai tingkat menengah kuasi keabadian. Makhluk dari dimensi lain, mereka umumnya lebih lemah daripada makhluk dari dimensi iblis leluhur dan dewa leluhur. Di antara mereka, makhluk iblis leluhur dan dewa leluhur berdarah murni adalah yang paling kuat. Ambil Mo Jin Selection sebagai contoh. Orang ini adalah makhluk iblis leluhur berdarah murni, kuasi tingkat ke-7 alam abadi. Dilihat dari standar umum dimensi surga, kekuatan tempurnya pasti bisa mencapai tingkat alam abadi awal, atau bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, Luo Xiu tidak yakin bisa mengalahkannya.
Satu-satunya yang ia yakini adalah jika iblis itu ingin membunuhnya, ia pasti akan lolos tanpa cedera. Namun, bahkan kejeniusan makhluk iblis leluhur seperti Mo Jinsui. Tapi dia bukanlah jenius terkuat di dunia kehidupan dan kematian. Pikirkan ini. Luo Xiu bahkan lebih terharu. Benar saja, banyak orang kuat yang telah mengalami dunia akhirat dan kematian tidak memandang rendah para biksu yang mengembara di 5 alam. Hanya para pendeta yang benar-benar telah mengalami dunia kehidupan dan kematian, atau bahkan tumbuh besar dalam pertempuran di sini, yang akan benar-benar memahami betapa mengerikannya seorang pria kuat sejati, dan betapa jahatnya seorang jenius sejati. Bertarung lintas level, hanya membunuh beberapa makhluk lemah dan level tinggi, tidak dianggap sebagai keterampilan sama sekali. Menurut standar penilaian di dunia kehidupan dan kematian, jika Anda dapat melampaui level dan membunuh makhluk iblis leluhur atau makhluk dewa leluhur, itulah kekuatan sesungguhnya. Karena dimensi dan alam asalnya berbeda. Pada tingkat kultivasi yang sama, ada juga kesenjangan kekuatan yang besar di dunia kehidupan dan kematian. Saya punya beberapa pertanyaan dalam benak saya. Luo Xiu sekali lagi menggunakan bakat transformasi 10.000 untuk mengubah auranya dan datang ke sekitar Laut Nirvana. Karena napasnya telah berubah. Meskipun masih ada jejak tersembunyi, itu benar-benar berbeda dari auranya sekarang, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikan penampilannya. Di kejauhan, banyak orang terlihat berkumpul di sekitar Mo Jinze. Beberapa orang berkumpul untuk membahas cara menghadapi sisa kekuatan leluhur bela diri tertinggi di Laut Nirvana. Berdasarkan daya dan efek saat ini, sajak sisa di lautan kehancuran dapat mengancam alam yang tak berawal, dan di beberapa tempat dapat mengancam alam kuasi abadi. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah begitu Wu Zenggang menguasai beberapa metode rahasia khusus, sajak sisa tertinggi dapat tiba-tiba meledak dan langsung memiliki kekuatan untuk membunuh alam abadi, yang akan sangat menakutkan. Tepi laut kehancuran. Semua pihak tengah memikirkan tindakan balasan. Luo Xiu mendekat lagi dan juga mengamati situasi laut pemusnahan. Pertama, permukaan laut pemusnahan dipenuhi kabut abu-abu yang mengambang ke segala arah. Benang kabut ini memiliki efek mengisolasi eksplorasi sensorik. Artinya, begitu memasuki laut kehancuran, semua orang akan terpengaruh oleh benang kabut ini dan jarak pandang tidak akan tinggi. Karena karakteristik dunia kehidupan dan kematian, membunuh orang jenius dan orang kuat lainnya dapat menghabiskan sebagian kekuatan aslinya. Kalau begitu, tidak ada keraguan lagi. Begitu banyak orang memasuki laut kehancuran, mereka pasti akan saling bertarung. Tidak semua orang mungkin berpihak pada Wu Zenggang. Lagi pula, Wu Zenggang adalah target Mo Jinze. Siapa yang bisa merebutnya dari Mo Jinze? Tiba-tiba, tatapan mata tertuju pada Luo Xiu. Pemilik tatapan ini adalah Raja Hong. Meskipun dia berada jauh, Raja Hong tetap memperhatikannya dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan pedang. Luo Xiu menjentikkan jarinya, menghancurkan cahaya pedang, dan berkata dengan dingin, "Kalian dari suku Zerg, apakah kalian mencari kematian? Kurasa kaulah yang mencari kematian. Kau manusia dari dunia 5 dimensi," cibir Raja Hong. Dalam sekejap, tatapan mata berkumpul satu demi satu, dan persepsi menyebar satu demi satu. Lagi pula, para jenius dari semua lapisan masyarakat kini berkumpul bersama, dan banyak dari mereka datang untuk Wu Zenggang. Jika sekarang ada ras manusia di dunia dimensi kelima, mereka pasti ingin menyelamatkan Wu Zenggang. Mo Jinze juga menoleh dan berkata dengan suara dingin, "Temanku, singkirkan teknik penyembunyianmu dan ungkapkan identitasmu." Wu Zenggang diburu oleh dia dan anak buahnya. Jika manusia datang menyelamatkannya, dia akan membunuhnya. Luo Xiu juga sangat kesal. Bagaimana mungkin orang ini, Raja Hong, mengenalinya? Dia dapat yakin bahwa tidak ada yang salah dengan kombinasi berbagai bakatnya dan bakat penyembunyiannya. Mungkinkah karena intuisi khusus yang unik pada serangga? Intuisi, pamanmu. Tepat saat Luo Xiu kesakitan, Wei Shenwen juga memandang dengan dingin. Metode penyembunyian yang mulia cukup bagus, dan aku tidak bisa melihatnya. Aku sangat penasaran dari dimensi mana Anda berasal. Kau penasaran, jadi kuberitahu saja. Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir garis keturunan dewa leluhur mendominasi dimensi surga? Luo Xiu mendengus dingin. Di antara makhluk-makhluk dari semua dimensi yang hadir, ada beberapa yang menyembunyikan aura dan identitas mereka. Kenapa kau bersikeras menatapku? Segera setelah pernyataan ini keluar, ekspresi banyak makhluk yang bersembunyi di sana berubah, dan mereka tanpa sadar menatap Mo Jinze dan Wei Shenwen dengan kewaspadaan dan permusuhan. Hal ini membuat Mo Jinze dan Wei Shenwen pusing.
Jika mereka mengambil tindakan untuk memaksa orang ini mengidentifikasi dirinya, lalu bagaimana dengan orang lain yang identitasnya disembunyikan? Jika orang-orang ini dipaksa mengungkapkan identitas mereka, mereka pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Mereka akan menyinggung banyak orang dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Pada saat yang sama, Luo Xiu melanjutkan, hanya karena kata-kata kutu busuk ini, dia meragukan dan mengancamku. Aku ingin bertanya, kapan makhluk iblis leluhur dan makhluk dewa leluhur menjadi antek kutu busuk? Apa yang dia katakan? Apa itu? Jika dia mengaku sebagai ayahmu, apakah kau juga akan mengakuinya sebagai ayahmu? Gelombang tuduhan terhadap Sang dan Hui ini membuat ekspresi Raja Hong tiba-tiba berubah. Ia menoleh ke Wei Shenwen untuk menjelaskan. Apa yang kau katakan itu wajar saja. Seharusnya aku tidak terlalu peduli dengan omongan kutu busuk, kan? Saudara Wei, Mo Jinze melirik Wei Shenwen, dengan niat membunuh terpancar dari sudut matanya. Mendarat di tubuh Raja Hong, ekspresi Raja Hong berubah lagi. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa dia manusia? Wei Shenwen menatap Raja Hong. Serangga ini hanya mencari masalah. Jika ada bukti, menunjukkannya dapat menyelamatkan muka. Kalau ini direkayasa dan diberikan kepada orang-orang, dia pasti ingin membunuh serangga ini dengan tangannya sendiri. Raja Hong menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu betul bahwa dia tidak mempunyai bukti dan hanya mendasarkan penilaiannya pada intuisi. Tetapi ketika intuisi digunakan untuk menjelaskan sesuatu, jelas itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dan tidak persuasif. Sepertinya tidak ada bukti. Luo Xiu tertawa dingin. Kau bisa memfitnah tanpa bukti, jadi bolehkah aku bilang kau, seekor serangga, adalah manusia? Aku akan mengupas cangkang seranggamu untuk melihat apakah isinya manusia. Beraninya kau? Apa kau setuju? Raja Hong tidak berkata apa-apa, masih menatapnya. Sepertinya kau tidak yakin. Orang-orang dari dimensi Zerg semakin berani. Mereka pikir kalau mereka memeluk pangkuan para dewa leluhur, mereka bisa berjalan menyamping di dimensi surga. Serangga akan tetap menjadi serangga, hati-hati ditendang. Diinjak sampai mati? Kamu mau mati? Raja Hong meraung marah dan langsung berubah menjadi bayangan, membunuh Luo Xiu. Karena kita sudah mendapat masalah, sebaiknya kita bertindak untuk menguji identitas pihak lain. Selama pihak lain itu benar-benar manusia, entah itu Wei Shenwen atau Mo Jin Selection, mereka pasti akan bertindak. Mati. Luo Xiu juga meledak dengan seluruh kekuatannya dalam sekejap, menampilkan seni bela diri rahasia aslinya. Dia mengaktifkan rahasia seni bela diri asli, dan 10 bakat dan kemampuan tiba-tiba mengembun menjadi satu, dengan bakat pedang dewa sebagai intinya, membentuk cahaya pedang. Puff! Dengan satu tebasan, semua serangan yang dilancarkan Raja Hong berhasil ditembus. Cahaya pedang yang tak terhancurkan menembus kepala Raja Hong dan menghancurkan kesadaran jiwanya. Adegan yang tiba-tiba ini. Sebelum orang lain bisa bereaksi, Luo Xiu langsung membunuh Raja Hong, meraih tubuh Raja Hong yang tanpa kepala, dan bergegas ke laut nirvana dengan kecepatan tinggi. Itulah ras manusia. Aura dunia 5 dimensi itu benar. Wei Shenwen dan Mo Jinze menyerang bersamaan. Ketika Luo Xiu meledak, auranya yang khas umat manusia di dunia 5 dimensi tak lagi bisa disembunyikan. Akan tetapi, mereka berdua masih sedikit lebih lambat dalam tindakan mereka. Luo Xiu membunuh Raja Hong dan memasuki laut kehancuran. Pada saat ini, di area yang dikendalikan dan ditempati oleh dunia 5 dimensi, Wu Dazu bergegas dari alam Wu dan turun ke alam hidup dan mati. Wu Dazu tidak hanya datang, ia juga membawa beberapa orang kuat di alam Bukong. Di sebuah istana, wajah Wu Dazu muram, karena ia menerima kabar bahwa Wu Zenggang dikejar dan melarikan diri ke laut kehancuran. Kini ia terjebak di laut kehancuran, dan kemungkinan besar ia akan mati. Selama bertahun-tahun, sumber daya utama yang digunakan untuk menumbuhkan para jenius pada dasarnya telah digunakan pada Wu Zenggang. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Wu Wei, sebagai putra kandung Wu Longsu, tidak menonjol dalam kekuatan kultivasinya, karena dari awal hingga akhir, kejeniusan yang dipupuk oleh keluarga Wuzu bukanlah Wu Wei. Sesuai rencana keluarga Wuzu sendiri, di masa depan, Wu Wei akan bertanggung jawab atas urusan internal, sementara Wu Zenggang akan bertanggung jawab atas urusan eksternal. Yang satu akan mengelola urusan internal, sementara yang lain akan bertanggung jawab atas pertempuran dan penaklukan. Bagi dunia kultivator, kultivasi dan kekuatan tempur lebih penting, jadi dalam hal prioritas, Wu Zenggang lebih penting daripada Wu Wei. Jadi, Wu Zenggang sedang dalam bahaya kematian,
dan keluarga Wuzu tidak bisa tinggal diam. Penguasaan Zenggang atas segel agung Nirvana cukup baik. Sekarang dia berada di Laut Nirvana, seharusnya dia tidak berada dalam bahaya besar, baik hidup maupun mati. Masalah terbesarnya sekarang adalah Laut Nirvana terlalu jauh dari kita. Bahkan jika aku membawa orang untuk menyelamatkannya, aku tidak tahu berapa banyak orang tua dari semua dimensi yang akan dikejar dan dicegat. Wu Dazu sakit kepala. Lagi pula, menurut aturan berbagai alam di dunia kehidupan dan kematian, generasi tua tidak akan ikut campur dalam pertarungan generasi muda begitu saja. Begitu mereka ikut campur, artinya pertempuran akan semakin sengit. Di pihak keluarga Wuzu, begitu orang kuat di alam Bukong muncul, maka dimensi masing-masing alam akan punya alasan untuk mengirim alam Bukong mereka sendiri untuk bertarung. Leluhur Agung, karena Wu Zenggang, Yanzi kita terlibat. Keluarga leluhur Wu harus bertanggung jawab atas ini. Di antara beberapa orang kuat di alam abadi yang datang ke dunia kehidupan dan kematian bersama Wu Dazu. Seorang wanita tua berambut putih berkata demikian dengan suara serak. Sikapnya saat berbicara dengan Wu Dazu tidak terlalu ramah. Keluarga Gong Haiyan relatif rendah hati di dunia seni bela diri, dan orang yang paling berkuasa di permukaan adalah orang kuat di alam abadi. Namun sebenarnya, di dalam keluarga sederhana ini, ada seorang pria kuat di alam Fukong yang telah lama mengasingkan diri, sehingga tidak banyak orang di luar dunia yang mengetahuinya. Gong Haiyan adalah jenius paling menonjol dari generasi muda keluarga ini. Ia memiliki harapan tinggi dan dianggap sebagai jenius yang memiliki peluang tinggi untuk mencapai alam abadi di masa depan. Sesuatu telah terjadi pada seorang jenius yang begitu penting dan dia bisa dibunuh kapan saja. Bagaimana mungkin keluarga Gong tinggal diam? Lagi pula, Gong Haiyan masih tersangkut di tangan Wu Zenggang. Kalau bukan pada keluarga Wuzu yang melampiaskan amarahnya, pada siapa lagi ia akan melampiaskan amarahnya? Dengarkan ini. Wu Dazu juga merasakan sakit kepala yang lebih hebat dan berkata tanpa daya, Nyonya Gong, tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Anda juga tahu aturan dunia hidup dan mati. Begitu kita bertindak, pasti akan menyebabkan pengiriman orang-orang kuat dari dimensi lain. Ketika situasi memanas, semuanya akan semakin tak terkendali. Tepat saat orang-orang kuat sudah kehabisan akal. Seseorang masuk dari luar dan berkata dengan hormat, Leluhur Agung, ada berita dari Laut Kehancuran. Bicaralah, mata Wu Dazu menyipit. Wu Zenggang dan Gong Haiyan memasuki Laut Kehancuran. Jenius iblis leluhur berdarah murni, Mo Jinze, memimpin banyak orang berkumpul di tepi Laut Kehancuran. Seorang manusia kuat tak dikenal tiba-tiba muncul dan membunuh dimensi Zerg dengan satu gerakan. Raja Hong yang berbakat dan kuat. Berdasarkan masukan dari Menara Zutian, manusia jenius yang membunuh Raja Hong adalah Tai Lingkong dari keluarga Taisu. Terlalu tinggi. Wu Dazu tertegun sejenak. Dia samar-samar ingat pernah mendengar tentang seorang jenius seperti itu. Tetapi dia tampaknya bukan seorang jenius yang hebat, jauh lebih buruk daripada Wu Zenggang. Sekalipun dia pernah mengalami dunia kehidupan dan kematian di masa lalu, reputasinya tidaklah luar biasa. Bagaimanapun, leluhur Agung Wu teringat pada Luo Xiu yang pergi ke Taiji. Ini terlalu muluk. Mungkinkah anak itu? Lagi pula, Luo Xiu tumbuh terlalu cepat, dan sudah lama sejak dia pergi ke Taiji. Siapa yang tahu seberapa jauh dia telah berkembang? Tampaknya sudah lama sejak dia mengalahkan jenius Shen Wuya dari klan dewa. Dikatakan bahwa dia terluka dan tidak bisa keluar dari pengasingan. Siapa yang mempercayainya? Jika itu Luo Xiu. Beberapa pikiran Wu Dazu menjadi aktif. Menurut berita terkini, Tai Lingkong, yang diduga Luo Xiu, muncul di dekat Laut Pemusnahan, membunuh jenius Zerg Raja Hong, dan kemudian memasuki Laut Pemusnahan. Artinya, orang ini mungkin akan bertemu kembali dengan Wu Zenggang dan Gong Haiyan. Ketika ketiganya berkumpul, mungkinkah ada peluang untuk bertahan hidup? Lagi pula, semakin berbakat seseorang, semakin kecil kemungkinan ia terbunuh. Pada saat yang sama, Wu Dazu juga berpikir. Ketika Tai Lingkong yang diduga Luo Xiu pergi ke Laut Pemusnahan, apakah dia mendengar tentang Wu Zenggang yang diburu dan pergi ke sana untuk membantu? Jika begitu, maka keluarga Wuzu berutang budi padanya. Ketika ia terpaksa meninggalkan dunia seni bela diri, ia merasa sedikit bersalah. Sekarang ia berutang budi, itu benar-benar membuat keluarga agung yang agung malu. Namun jika Anda memikirkannya secara berbeda, jika Luo Xiu terlalu jahat, ia mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Akankah hal itu menurunkan kemungkinan Wu Zenggang untuk bertahan hidup? Pikiran tentang ini, Wu Dazu tiba-tiba merasa malu dan testisnya sakit sekali.
Ia berharap bisa berteriak dari udara untuk menyuruh Luo Xiu pergi secepatnya dan tidak menipu siapapun. Semakin aku memikirkannya, leluhur Wu merasa bahwa Tai Lingkong kemungkinan besar adalah Luo Xiu. Keluarga leluhur Tai sudah bertahun-tahun tidak menghasilkan orang jenius yang layak. Bagaimana mungkin seseorang bisa muncul begitu saja? Apalagi, baru ketahuan setelah Luo Xiu pergi ke sana. 100% keluarga Taisu memberinya perlindungan dan mengizinkan anak ini berlatih. Pada saat yang sama, Luo Xiu berjalan di permukaan Laut Nirvana. Sosoknya diselimuti kabut abu-abu tebal, sehingga mustahil bagi orang di luar Laut Nirvana untuk melihat dan memahami. Kabut abu-abu yang bergulung di sekelilingnya mengandung aura kekuatan Nirvana, dan Luo Xiu merasa sedikit familiar dengan aura ini, karena ia memegang pedang Nirvana di tangannya, dan ia sendiri telah mengalami Nirvana. Bahkan jika dia belum mempraktikkan kekuatan magis Grand Mudra of Annihilation dari keluarga Wuzu. Pada saat ini, ia juga memiliki pemahaman tentang jalan pemusnahan dan kekuatan pemusnahan, dan jalan Zenmu beresonansi dengannya, sehingga ia sama sekali tidak tertekan oleh kekuatan pemusnahan di sini. Sebaliknya, ia tampak seperti ikan di air, bergerak bebas. Sebuah pikiran muncul di benakku. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan gumpalan kekuatan Nirvana melilit telapak tangannya. Ini bukanlah kekuatan Nirvana yang berevolusi dari Zenmu Dao-nya, melainkan kekuatan Nirvana yang berkelana di Laut Nirvana. Dia tampaknya dapat menggunakan sebagian kekuatan sisa yang ditinggalkan leluhur bela diri tertinggi di sini. Faktanya, Luo Xiu punya firasat bahwa dia bisa meminjam kekuatan sajak sisa ini dan bekerja sama dengan kekuatan prinsip asli untuk mempercepat proses perbaikan pintu rahasianya sendiri. Sungguh suatu kesempatan. Luo Xiu menyadarinya dan tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Berjalan dan berlatih pada saat yang sama. Luo Xiu merasa bahwa dia menyempurnakan pintu rahasia itu dengan sangat cepat. Karena kekuatan pemusnahan masih sangat cocok untuknya. Dalam kondisi prima ini, kekuatan pemusnahan membantunya menyempurnakan pintu rahasia. Kemudian di bawah pengaruh jalan seni bela diri sejati, diubah menjadi kekuatan bela diri sejati yang murni dan mengalir di dalam tubuh. Sehingga dia masih dapat mempertahankan kondisi murni dan ekstrim dari jalannya sendiri. Persepsi juga menyebar. Luo Xiu merasa bahwa dia dapat menilai secara kasar di mana Wu Zenggang berada di Laut Kehancuran. Pada saat yang sama, Wu Zenggang, yang berada di lautan kehancuran, tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Ia melihat ke arah belakangnya dan berkata, "Aku merasakan getaran dan fluktuasi kekuatan kehancuran. Orang-orang yang mengejar kita sudah masuk?" Mata indah Gong Haiyan memancarkan aura dingin yang mematikan. Sepertinya tidak. Wu Zenggang menggelengkan kepalanya, getaran dan fluktuasi semacam ini lebih seperti beresonansi dengan kekuatan Nirvana. Rasanya seperti orang lain yang telah mempraktikkan Mahamudra Nirvana telah datang. Jadi, dia salah satu dari kita? Kamu mau menemuinya? Tanya Gong Haiyan. Jangan pergi. Wu Zenggang berkata dengan tenang. Saya tidak yakin siapa pihak lain itu. Saya tidak yakin tentang identitasnya. Dan saya tidak tahu apa kekuatannya. Bertemu dengannya secara gegabah mungkin bukan hal yang baik. Lebih baik dia mengikuti jalannya sendiri dan melihat apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan situasi spesifik. Apakah ada peluang untuk bergabung? Tepat saat Wu Zenggang sedang berbicara, dia merasakan nafasnya perlahan menghilang. Dengan kata lain, jarak antara kedua belah pihak makin melebar. Apa artinya? Wu Zenggang tampak aneh. Dia masih berpikir tentang bagaimana cara menghindari pihak lain. Akibatnya, pihak lain tampaknya secara aktif menghindari saya dan tidak ingin berurusan dengan saya sama sekali. Sudut mulutnya berkedut sedikit. Untuk pertama kalinya, Wu Zenggang merasa harga dirinya sedikit terluka. Lebih baik menjauh. Di suatu tempat di Laut Kehancuran, Luo Xiu terus mengoperasikan pintu rahasia untuk memurnikan tubuh fisik. Setelah memasuki Laut Kehancuran, dia menemukan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan kehancuran di sini untuk menghancurkan pintu rahasia. Tentu saja, kesempatan baik ini tidak boleh dilewatkan. Lagi pula, ia sudah lama tidak mengalami kemajuan dalam kultivasinya. Dia juga merasakan lokasi Wu Zenggang. Alasan mengapa saya tidak memilih datang kepadanya adalah karena saya berencana untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Lewat sini. Sebaliknya, itu hanya menuruti gagasan Wu Zenggang, dan tidak ada pihak yang ingin bertemu untuk saat ini. 10.000 talenta. Saat bentuk tubuhnya berubah, Luo Xiu berubah menjadi daun mati yang mengambang di lautan kehancuran. Pinggiran Laut Kehancuran. Mo Jinze masih tidak terburu-buru dan selalu mengamati pergerakan di Laut Nirvana. Setelah jangka waktu tertentu,
Mo Jinze tak bisa diam dan menatap orang-orang di sekitarnya. Kita harus masuk. Setelah waktu berlalu begitu lama, Wu Zenggang kemungkinan besar akan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya di dalam. Mungkin saja umat manusia yang kuat di dunia 5 dimensi akan datang silih berganti, dan keadaan akan berubah jika mereka terlambat. Beberapa leluhur jenius makhluk iblis juga mengangguk setuju. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus menunda, dan cara yang tepat adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin, lalu mundur tanpa menunda lagi. Makhluk iblis leluhur memandang makhluk-makhluk dari dimensi lain di dekatnya dan berkata dengan dingin, bagaimana cara menghadapi orang-orang ini? Jangan khawatir. Begitu kita masuk, orang-orang yang datang ke sini mencium bau amis itu pasti akan ikut masuk juga. Mereka semua jenius dan berani bertarung. Siapa yang tidak mau sepotong kue, kata Mo Jinze sambil mencibir. Sekarang semua orang tahu bahwa Wu Zenggang terluka parah. Siapapun yang membunuh Wu Zenggang, belum lagi mampu menelan kekuatan sumber yang sangat berkualitas tinggi, Wu Zenggang pasti memiliki harta yang sangat berharga di tubuhnya. Para jenius dari segala dimensi, terutama para jenius teratas di antara para jenius, seperti monster, semuanya mengira bahwa mereka adalah anak takdir dan orang-orang terpilih. Sekelompok jenius seperti itu berkumpul. Semakin kuat jenius yang mereka bunuh, semakin tinggi kualitas asal-usul yang bisa mereka lahap. Apakah kau bilang mereka bisa hidup damai satu sama lain? Omong kosong, kan? Sebentar lagi, sebuah makam kuno di dunia dimensi kelima kemungkinan akan muncul. Meskipun aku tidak takut, aku bisa dengan mudah terjerat dan membiarkan Wu Zenggang lolos. Setelah beberapa perencanaan yang cermat, Mo Jinze berencana untuk membawa sekelompok orang di sekitarnya ke laut pemusnahan, melacak keberadaan Wu Zenggang, dan membunuhnya secara langsung. Sisi lain, seiring berjalannya waktu, banyak makhluk dengan aura kuat secara bertahap berkumpul di sekitar Wei Shenwen. Melihat beberapa aksi di seberang Mo Jinze, Wei Shenwen segera mengambil keputusan dan mengirim pesan kepada beberapa dewa leluhur di sekitarnya. Mari kita masuki laut kehancuran dari arah lain. Setelah semua makhluk di 2 dimensi dewa leluhur dan iblis leluhur memasuki laut pemusnahan, beberapa orang jenius dan orang kuat dari dimensi lain yang sebelumnya bersembunyi di dekatnya kini muncul satu demi satu. Rekan-rekan Taois, 2 jenius tingkat atas telah bergabung untuk menyerang Wu Zenggang. Kalian pasti tertarik memainkan hal semeriah itu, kan? Jangan terlalu percaya diri. Baik Mo Jinze maupun Wei Shenwen sama-sama kuat. Jika kau tak sengaja terlibat, kau akan menjadi arwah mereka dan asal-usul mereka akan tertelan. Huge, apa yang kau katakan? Beberapa makhluk memandang harimau pembelah langit. Harimau pembelah langit ini bahkan lebih besar ukurannya dan memiliki aura yang dalam dan luas. Dibandingkan dengan Mo Jin Selection dan Wei Shenwen sebelumnya, mungkin auranya tidak terlalu besar. Harimau pembelah langit tingkat semi-abadi yang pernah ditemui Luo Xiu sebelumnya berada tepat di sebelah harimau pembelah langit yang bernama Huge ini. Saya paling suka ikut bersenang-senang. Harimau langit terbelah yang lebih kecil menyeringai, tiba-tiba meraung, berubah menjadi bayangan, dan bergegas ke laut nirvana. Huge tertegun sejenak, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Si kecil ini sungguh berani. Bisakah kau ikut bersenang-senang? Meskipun dia memikirkan hal ini dalam hatinya, Huge masih meraung dan bergegas ke laut nirvana. Segera setelahnya, di banyak arah lain, orang-orang berangkat satu demi satu dan memasuki laut nirvana, menyebabkan berbagai guncangan dan fluktuasi kekuatan nirvana di laut nirvana. Di daerah yang tidak jauh dari laut pemusnahan, beberapa sosok tampak menjulang, dan kalaupun ada orang lewat di dekatnya, mereka tidak akan memperhatikan sama sekali dan hanya berjalan melewati sosok-sosok tersebut. 2 pria dan 2 wanita, mereka tampak hampir persis sama dengan ras manusia, tetapi aura mereka sedikit berbeda dari ras manusia. Seorang wanita muda dan cantik tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan menemukan hal-hal menarik seperti ini ketika aku baru saja berjalan-jalan. Wu Zenggang sedang dalam krisis yang parah. Aku tidak tahu orang kuat mana yang akan dikirim keluarga Wuzu untuk menyelamatkannya. Di samping wanita itu, berdiri seorang pria berambut panjang tergerai. Saat itu, sepasang mata biru tua menatap ke arah laut kehancuran. Adik Sanling, menurutmu apakah Wu Zenggang masih hidup atau sudah mati kali ini? Aku tidak tahu soal ini. Para jenius yang menjadi fokus pelatihan keluarga Wuzu seharusnya tidak dibunuh begitu saja. Ya, Wu Zenggang berhasil lolos sampai ke laut kehancuran. Karena dia memilih untuk melarikan diri ke sini, dia pasti melakukannya dengan keyakinan tertentu. Sekalipun dia bisa kabur, dia pasti akan terluka parah.
Jika kita bisa mencegatnya dalam perjalanan kembali ke wilayah yang dikuasai dunia 5 dimensi, kemungkinan dia terbunuh sangat tinggi. Kakak senior Ling Xuan benar, tapi sekarang di permukaan, dimensi roh leluhur kita dan dunia 5 dimensi bersekutu, dan sulit bagi kita untuk bertindak. Pria bernama Ling Xuan tersenyum dan berkata, saya tidak berniat bertindak. Dibandingkan Wu Zenggang, saya lebih tertarik pada Tai Lingkong. Terlalu Lingkong. Suster junior Sanling merenung sejenak. Orang ini sebelumnya tidak terkenal, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi terkenal. Apakah ada yang mencurigakan tentang ini? Ling Xuan tidak berbicara, hanya jari-jari tangannya yang terus-menerus membentuk berbagai rumus ajaib dengan ritme khusus. Pada saat yang sama, ia memejamkan mata dan tenggelam dalam semacam perhitungan. Setelah beberapa saat, garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Ling Xuan. Garis-garis itu terhubung satu demi satu, membentang dari dunia kehidupan dan kematian ke dunia 5 dimensi. Di kota ilahi Taiji, Tai Qingsan, penguasa alam Tai, menguap dengan lesu dan berpikir untuk tidur siang. Lagi pula, ketika ia sudah mencapai kondisi seperti ini, tak ada gunanya berlatih menyendiri. Jika ia punya waktu untuk berlatih, lebih baik ia tidur nyenyak. Mungkin karena saya merasa nyaman setelah tidur siang yang nyenyak dan pikiran saya rileks, saya akhirnya bangun dan mendapat terobosan. Sungguh ajaib. Namun, tiba-tiba, Tai Qingsan menjadi energi. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, seolah-olah ia telah menusuk sesuatu di kehampaan, merobek jejak hitam. Beraninya bajingan ini memata-matai garis keturunan leluhurku. Setelah semuanya tenang, Tai Qingsan melengkungkan bibirnya, sepertinya Luo Xiu baru saja pergi belum lama ini, kan? Kau telah menyinggung orang dari klan roh leluhur begitu cepat. Orang yang mencoba memata-matai tadi hampir setara dengan roh leluhur darah murni di alam abadi, kan? Pada saat yang sama, di dunia hidup dan mati, dekat Laut Nirvana, Ling Xuan terhuyung mundur beberapa langkah dengan mata tertutup, dan ada darah mengalir keluar dari matanya yang tertutup. Reaksi negatif itu pasti datang dari keluarga Taisu. Saya belum pernah mendengar ada jenius hebat di keluarga Taisu sebelumnya. Sekarang tampaknya Tai Lingkong mungkin diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Taisu. Ling Xuan berkata perlahan. Mengenai cedera akibat serangan balik tadi, dia langsung pulih dan tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, ada celah antara dunia kehidupan dan kematian dan dunia 5 dimensi. Sekalipun para ahli dari keluarga Taisu dapat melukai orang dari jarak jauh, mereka tidak semenakutkan para ahli dari alam tertinggi. Lautan Nirwana. Luo Xiu, yang berubah menjadi daun layu dan mengapung di lautan kehancuran, samar-samar merasakan banyak pesan berbahaya yang datang dari segala arah. Pada saat yang sama, tubuhnya masih menyerap kekuatan pemusnahan, mempercepat kemajuan penempaan pintu rahasia tubuh fisik. Tiba-tiba, Luo Xiu menahan seluruh nafasnya. Di laut yang tenang, kabut abu-abu bergulung-gulung, dan bayangannya berkelebat pergi, tertidur di dekatnya. Meski itu hanya sesaat, Luo Xiu masih melihatnya. Sepertinya itu rubah hitam, yang seharusnya makhluk dari dimensi binatang leluhur. Embusan angin bertiup. Daun-daun kering yang diubah oleh Luo Xiu beterbangan di laut, melayang ke dalam kabut, dan dipandangi oleh sepasang mata berwarna merah darah. Tiba-tiba, daun-daun kering melayang dan berubah menjadi aliran cahaya terang. Dalam sekejap, cahaya itu sampai ke tengah alis makhluk rubah hitam itu, menyebabkan pupil vertikalnya tiba-tiba membesar, dipenuhi rasa takut. Puff! Setelah suara yang sangat pelan, seperti senjata suci yang tak terhancurkan, daun-daun kering itu menembus kepala makhluk ini, mencabik-cabik jiwa dan kesadarannya. Saat berikutnya, tubuhnya jatuh ke laut dan perlahan tenggelam. Daun-daun kering itu bergerak mengikuti angin, perlahan-lahan melayang dan meninggalkan tempat ini. Kekuatan sumber yang lemah muncul di dalam tubuh, dan Luo Xiu sama sekali tidak tertarik. Ini berarti makhluk yang dibunuhnya tidak terlalu berharga, sehingga ia hanya bisa menyerap dan melahap sedikit kekuatan sumber. Namun, tujuan utama Luo Xiu sekarang bukanlah berburu, tetapi mencari tempat yang cukup tenang baginya untuk menyelesaikan penempaan pintu rahasia tubuh fisik. Setelah pintu rahasia seluruh tubuh dapat menyelesaikan transformasi ketiga, dibandingkan dengan 2 transformasi sebelumnya, kekuatan tempur pasti akan sangat meningkat, terutama kekuatan dan kekuatan tubuh fisik. Ledakan. Terdengar suara keras di kejauhan. Luo Xiu merasakan aura Wu Zenggang, yang tampaknya berada di arah itu. Akan tetapi, dia mengabaikannya dan terus berubah menjadi daun kering, melayang-layang, berlatih terlebih dahulu. Pada saat yang sama,
Wu Zenggang muntah darah, sementara Gong Haiyan langsung koma. Dia menawarkan senjata ajaib gratis dan membawa Gong Haiyan masuk. Wu Zenggang melesat keluar dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri dalam sekejap. Dia pergi belum lama ini. Beberapa tokoh yang dipimpin oleh Mo Jinzi bergegas satu demi satu untuk mengikuti beberapa petunjuk di sini dan selanjutnya menemukan lokasi spesifik Wu Zenggang. Luo Xiu juga merasa tidak nyaman di sini. Karena pertempuran terjadi di banyak tempat di Laut Kehancuran, daun matinya tanpa sadar hanyut ke medan perang tempat dua orang kuat sedang bertarung. Kalau itu daun mati biasa, dalam sekejap ia akan hancur menjadi bubuk dan tak bersisa. Namun daun-daun mati yang ia ubah tentu tidak mudah hancur. Hanya saja, kedua pria kuat yang sedang bertarung itu semuanya fokus satu sama lain. Untuk sesaat, tak seorang pun menyadari ciri khas daun kering itu. Daun-daun kering serupa bukanlah hal yang unik. Ada banyak di Laut Kehancuran. Semuanya tertiup angin dari tempat lain dan dapat ditemukan di mana-mana. Tidak masalah. Masalahnya adalah, dalam lingkungan ini, dia tidak bisa berlatih dengan baik. Bagi mereka yang memengaruhi praktik Anda sendiri, Luo Xiu tentu saja tidak akan memperhatikannya. Makhluk dari dimensi binatang leluhur? Konon, ada banyak ras di dimensi binatang leluhur, sehingga makhluk yang paling umum di dunia kehidupan dan kematian adalah makhluk di dimensi binatang leluhur. Ada banyak sekali makhluk dari berbagai ras. Dalam persepsi Luo Xiu, kedua makhluk di dimensi binatang leluhur ini berada pada tahap awal semi-abadi. Kekuatan mereka tidak terlalu kuat, hanya sedikit lebih kuat dari level biasa. Dia dengan cermat mengamati lingkungan sekitar dan area di dekatnya untuk memastikan tidak ada orang kuat lain yang mengawasi secara diam-diam. Luo Xiu hanya berubah dari wujud daun kering ke wujud aslinya. Cahaya pedang mengembun di tangannya, dan ketika ia bergerak, ia mengeluarkan rahasia seni bela diri asli yang memadukan 10 jenis bakat. Segera, kedua makhluk itu disingkirkan dan dibunuh. Luo Xiu pun segera berubah menjadi daun kering lagi dan jatuh ke tanah, tanpa sempat melarikan diri dengan tergesa-gesa. Karena dia tahu, begitu fluktuasi aura yang baru saja ditembakkannya dirasakan oleh orang lain, pria kuat lainnya pasti akan segera menyerbu. Seperti yang diharapkan, daun-daun mati yang diubah oleh Luo Xiu jatuh begitu saja ke tanah. Seberkas cahaya putih datang tiba-tiba, menampakkan seorang pemuda berambut putih dan bermata emas ganda. Dia berjubah putih dan berambut putih, bermata emas ganda, dan diberkati oleh 108 cincin ilahi yang cemerlang di belakangnya. Dia sungguh agung. Ini adalah makhluk dewa leluhur, dari dimensi dewa leluhur, dan terlahir dengan bakat dan garis keturunan yang kuat. Di antara makhluk dewa leluhur berdarah murni, ia juga merupakan jenis dengan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Tidak hanya itu, aura yang samar-samar terpancar dari tubuhnya juga dekat dengan alam abadi, setidaknya setingkat puncak kuasi abadi. Diberkati oleh kekuatan garis keturunan yang kuat. Kekuatan tempurnya tirani, jauh melampaui level yang sama. Kamu tidak pergi? Makhluk dewa leluhur berambut putih ini menyipitkan matanya, dan mata emasnya memancarkan cahaya terang, menerangi sekelilingnya saat ia memindai jejak keberadaan di sini. Namun, butuh waktu cukup lama untuk mencarinya. Namun tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuatnya curiga. Tadi ada gejolak di sini, dan ada kabar ada yang mengambil tindakan. Pihak lain masih bersembunyi di sini dan belum pergi. Segera, pria-pria kuat lainnya juga terbang, tubuh mereka dipenuhi aura yang kuat. Gulungan. Dewa leluhur berambut putih itu berteriak dingin, dan saat dia mengangkat tangannya, gelombang cahaya putih yang mengamuk melesat pergi. Arthur Bai, kau terlalu lancang. Tak jauh dari sana, sesosok yang dikelilingi aura kuat berteriak dengan marah. Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu sekarang. Kalau tidak, berdasarkan kata-katamu, aku akan membunuhmu, kata dewa leluhur berambut putih itu dengan dingin. Anda, makhluk kuat dari dimensi binatang leluhur itu membiru karena marah, tetapi tetap memilih mundur dan berubah menjadi cahaya yang melarikan diri. Arthur Bai adalah seorang jenius di antara leluhur darah murni. Meskipun dia adalah orang kuat di alam abadi, dia baru saja menerobos alam abadi tidak lama setelah itu. Dan Arthur Bai ada dalam daftar jenius di Menara Zutian, dan memiliki rekor membunuh langsung tahap awal alam abadi. Oleh karena itu, meskipun makhluk buas leluhur ini berada di alam abadi, ia juga tahu bahwa ia mungkin bukan lawan Arthur Bai. Betapapun sedihnya ia hanya bisa menanggungnya. Lihat hasil adegan ini. Arthur Bai hanya mencibir dengan nada menghina, lalu lanjut mengamati situasi di sekitarnya. Di bawah deteksi teknik rahasianya,
yaitu pupil ganda, dia masih bisa bersembunyi. Hal ini makin menarik minatnya. Dan adegan ini barusan, Luo Xiu juga terdiam. Sungguh sulit untuk mengatakan apakah makhluk dewa leluhur jenius yang kekuatan tempurnya sebanding dengan alam abadi akan bertarung. Kuncinya adalah, orang ini tampaknya yakin bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dekatnya, dan dia terus menjelajah dan mencarinya. Kalau begitu, dia tidak akan bisa meneruskan latihannya dan membuang-buang waktunya di sini. Ada yang salah. Luo Xiu terdiam. Hal yang sama berlaku untuk Arthur Bai. Ada banyak jenius dari segala dimensi yang berkelana di laut kehancuran. Mengapa kau tidak berburu di tempat lain? Mengapa kau tinggal di sini alih-alih pergi? Waktu berlalu cepat. Arthur Bai masih belum pergi. Luo Xiu bahkan semakin terdiam. Kamu tidak pergi. Apakah saya sedang berjalan? Angin bertiup, dan riak-riak samar muncul di permukaan laut. Beberapa daun kering ikut terangkat tertiup angin, berkibar perlahan. Mata emas Arthur Bai menatap tajam, mengamati maju mundur dedaunan kering. Sekarang, di suatu tempat tak jauh dari laut kehancuran, terdapat sebuah kota yang melayang di udara. Kota itu telah ada selama kurun waktu yang tak diketahui. Konon, kota itu sudah ada sejak munculnya dunia kehidupan dan kematian. Tempat ini disebut kota Zentian. Tempat ini adalah kota Zentian, hancur. Penghancuran mungkin merupakan nama sandi. Konon di dunia kehidupan dan kematian, Tian Zhencheng bukanlah satu-satunya kota yang punya sejarah melegenda. Di sebuah aula yang menjulang tinggi di kota, beberapa tokoh berkumpul di sini, dipimpin oleh seorang wanita tua, dan berkata, berdasarkan hasil analisis kami melalui berbagai saluran, para jenius dari keluarga Taisu di dunia 5 dimensi, Telingkong, telah membunuh banyak jenius satu demi satu. Orang-orang di dunia 5 dimensi itu harus menyelidiki dengan saksama dan melihat apa yang aneh dari ruang ini. Hanya orang-orang jenius yang terkenal yang memenuhi syarat untuk menjadi target Menara Zutian. Ketika Tai Lingkong pertama kali menerobos ke alam tanpa awal, ia juga datang ke dunia kehidupan dan kematian untuk mengalaminya, tetapi itu hanya sebuah adegan kecil. Pada saat itu, ia belum cukup baik atau jenius, dan ia belum memenuhi syarat untuk dianggap serius oleh Zutianlo. Tapi kali ini, namun terjadi keributan besar. Karena beberapa jenius yang ditatap oleh Menara Zutian mati di tangan Tai Lingkong satu demi satu, yang mana agak tidak biasa. Terutama Raja Hong, yang tingkat kekuatannya setidaknya berada pada tahap akhir alam kuasi abadi. Menurut sumber intelijen, tingkat kultivasi Tai Lingkong paling tinggi berada di tahap awal alam kuasi abadi, dan bahkan mungkin berada di puncak alam tanpa awal. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur sekuat itu? Wanita tua itu mengetuk-ngetukkan jarinya secara berirama. Tai Lingkong berasal dari keluarga Taisu. Ada keributan di Taiji beberapa waktu lalu. Konon, itu karena seorang jenius bernama Luo Xiu. Ya, sosok yang mengenakan jubah putih dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih samar berkata, kirim seseorang ke Taiji untuk menyelidiki. Waktu kemunculan Tai Lingkong tidak tepat. Mungkin ada hubungannya dengan Luo Xiu. Tuanku, yang Anda maksud adalah... Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap tegas. Apa yang dikatakan wanita tua itu, apakah ini berarti Tai Lingkong mungkin bukan Tai Lingkong yang sebenarnya? Mungkinkah Luo Xiu berpura-pura? Ketika semua pihak mengambil tindakan, Luo Xiu awalnya ingin membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya dan menghilang di bawah hidung Arthur Bai. Hasil, Arthur Bai masih fokus pada deadlift dan mencoba mengujinya. Godaan ini, kalau begitu, tidak mungkin. Daun-daun mati lainnya hancur dan musnah. Hanya satu daun mati yang tidak terluka. Terungkap, Luo Xiu juga tak berdaya. Jika ia bisa mendistorsi kenyataan dan membuat semua daun kering dalam perspektif Bai Arthur menghilang, lalu menunggu Bai Arthur pergi lalu kembali ke keadaan semula, bukankah ia akan bisa dengan mudah menghindari masalah? Sayang sekali kalau hasilnya malah kontraproduktif. Sebelum Arthur Bai beraksi lagi, Luo Xiu segera melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia tidak berniat melawan Arthur Bai secara langsung. Saat melarikan diri, ia memburu para jenius dari dimensi lain di sepanjang jalan, melewati sejumlah besar makhluk yang dilahap asal. Kapanpun Arthur Bai menyusul, Luo Xiudu telah membunuh target, lalu melarikan diri dan pergi. Setiap waktu, Arthur Bai harus memperlambat lajunya. Hal ini membuat Arthur Bai luar biasa marah, dan omannya yang marah bergetar tanpa henti, bergema di laut kehancuran. Seiring berjalannya waktu,
Pintu rahasia tubuh fisik di dalam tubuh semakin ditempa, dan penempaan ketiga pun selesai. Ada 333 pintu rahasia tubuh di seluruh tubuh. Setiap tempering sangatlah sulit. Adapun peningkatan kekuatan, efeknya juga sangat signifikan. Orang berambut putih itu telah mengikutiku begitu lama. Apakah sudah waktunya untuk melunasi rekening? Mata Luo Xiu memancarkan cahaya berbahaya. Segera. Arthur Bai muncul lagi. Dan kali ini, Luo Xiu tidak terus melarikan diri, melainkan berdiri di sana, tangannya di belakang punggung, menatap pihak lain dengan dingin. Kau tidak akan lari? Bagus sekali. Arthur Bai mencibir, dan cahaya keemasan yang terang mengembun dan berubah menjadi tombak emas di tangannya. Tombak itu jatuh dari langit dan menusuk kepala Luo Xiu. Ledakan. Kekuatan tembakan Arthur Bai sangat terkonsentrasi sehingga hampir tidak ada energi yang terbuang, meninggalkan ruang di sekitarnya tanpa riak apapun. Luo Xiu juga mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan kekuatan Zhenwu Dao memadatkan cahaya pedang dan bertabrakan dengan tombak emas. Dalam waktu singkat, keduanya bertarung berkali-kali. Dan dalam proses pertarungan, Luo Xiu ditekan dan mundur terus-menerus. Kau tak lebih dari itu. Apa yang memberimu keberanian untuk berhenti melawanku? Arthur Bai mencibir lagi dan lagi. Orang ini pernah melarikan diri sebelumnya. Akibatnya, ia tiba-tiba berhenti melarikan diri, yang memang agak aneh baginya. Tapi itu aneh, tetapi tidak cukup untuk membuatnya takut. Dia, Bai Arthur, telah mengalami pertarungan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin dia tertipu oleh tipuan kecil seperti itu? Tepat ketika dia hendak mengumpulkan seluruh kekuatannya dan membunuh lawan dengan satu pukulan, Luo Xiu selangkah lebih maju darinya, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ke-333 pintu rahasia tubuh fisik itu memancarkan cahaya terang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergabung menjadi satu. Pedang Nirvana Wu muncul di tangannya. Operasi rahasia seni bela diri yang asli. Pada saat ini, fluktuasi yang terjadi pada Luo Xiu mencapai tingkat alam abadi. Abadi. Ini tidak mungkin. Bai Arthur sangat ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang yang kekuatan tempurnya telah ditekan olehnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan abadi? Fluktuasi tingkat kultivasi orang ini sepertinya baru saja menembus kuasi keabadian. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi? Ledakan. Suara keras lainnya meletus. Pedang yang mengerikan menebas dan memusnahkan segalanya. Di lautan kehancuran, dapat meminjam kekuatan nirvana. Saat pedang ini ditebas, Luo Xiu mendapat ilusi, seakan-akan semua hal di dunia ini harus dihancurkan di hadapannya. Seluruh 108 cincin dewa di belakang Arthur Bai meledak berkeping-keping. Rambut putih panjangnya berubah menjadi abu. Jubah putihnya menghilang. Cangkang dagingnya pun ikut hancur diterpa angin, retak bagaikan gambar, dan lenyap tak berbekas. Kamu tidak terlalu. Arthur Bai membuka mulutnya, tetapi akhirnya dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum dia meninggal. Saat terakhir, dia dapat yakin bahwa orang ini bukan Tai Lingkong, karena pihak lain telah menggunakan rahasia seni bela diri asli, dan Tai Lingkong bukan dari garis keturunan asli. Rahasia seni bela diri yang asli. Ia juga telah membuka begitu banyak pintu rahasia daging, yang tampaknya menjadi batas pintu rahasia daging yang legendaris. Di sana di dunia 5 dimensi, hanya satu orang yang tampaknya melakukannya. Luo Xiu. Menurut rumor, bukankah dia baru saja menerobos alam tanpa awal? Dengan keraguan di hatinya, tubuh dan jiwa Arthur Bai hancur berkeping-keping dan hancur berkeping-keping seperti debu. Dalam sekejap, sumber kekuatan murni muncul dalam tubuh. Baru saja menembus alam awal tingkat ketiga, pintu rahasia seluruh tubuh yang telah ditempa memiliki fondasi yang agak goyah. Kini, setelah dibaptis oleh kekuatan sumber, tiba-tiba menjadi stabil. Arthur Bai meninggal. Akibat yang mengerikan itu mengguncang dan mengguncang kemana-mana, menyapu bersih kabut abu-abu di dekatnya. Ada beberapa sosok makhluk yang muncul di sekitar. Tetapi tidak seorang pun berani mendekat. Tanpa kekuatan yang cukup kuat sebagai basis, siapa yang berani datang ke sini untuk mencari kematian? Bagaimanapun, kekuatan tempur Arthur Bai masih sangat kuat, hampir pada tingkat abadi, dan bahkan dia terbunuh. Tidak jauh. Seekor harimau pembelah langit yang berubah menjadi manusia humanoid yang kuat menyipitkan matanya, dan diikuti oleh harimau pembelah langit yang berubah menjadi seorang pemuda. Sisi lain, Wei Shenwen juga muncul di dekatnya, menatap sosok Luo Xiu dengan mata berbinar.
Menanggapi hal ini, Luo Xiu hanya mendengus dingin dan menghilang tanpa suara, seolah-olah dia tidak pernah ada, tidak meninggalkan jejak. Orang kuat dari harimau pembelah langit dan Wei Shenwen memalingkan pandangan mereka dan tidak mengikutinya. Wei Shenwen tiba-tiba berkata, "Kamu bukan Tai Lingkong, siapa kamu? Kamu bisa membiarkan keluarga Taisu menyembunyikan identitasmu. Kamu Luo Xiu, kan? Dasar bodoh, apa kau masih perlu bertanya?" Dengan rahasia seni bela diri asli dan batas pintu rahasia fisik, siapa lagi di seluruh dunia 5 dimensi selain Luo Xiu? Jauh di langit, seorang pria kuat mengenakan baju besi perunggu menyeberang dan mengatakan sesuatu dengan dingin. Ketika Wei Shenwen melihat pria kuat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Karena dia mengenalinya. Orang ini adalah jenius nomor 1 di dunia kehidupan dan kematian di dunia 5 dimensi, Makam Gufang. Meskipun dikabarkan bahwa tingkat kultivasi Makam Gufang tidak setinggi miliknya. Tetapi dia telah mendengar banyak cerita tentang Makam Gufang, dan dia tidak mungkin menang melawan orang ini. Di sisi makam kuno, Wei Shenwen tidak memperhatikan. Sepanjang jalan, tubuh tirani itu menghancurkan kehampaan, dan ia melihat di mana Wu Zenggang berada. "Saudaraku, apakah kau di sini untuk menyelamatkanku?" Wu Zenggang sangat gembira ketika melihat Makam Gufang. Wajah Mo Jinze dan yang lainnya yang mengejar Wu Zenggang berubah drastis, karena mereka semua tahu betapa kuatnya Makam Gufang. Ini adalah monster jenius yang lebih kuat dan lebih sulit dihadapi daripada Wu Zenggang. "Selamatkan pamanmu, larilah untuk menyelamatkan diri, ada lebih banyak orang kejam yang datang dari belakang." Setelah mengucapkan sepatah kata, Makam Gufang terus melaju ke depan tanpa melambat sedikit pun. Melihat makam kuno itu, dia bergegas menghampiri. Mo Jinze memimpin rakyat dan memilih mundur. Wu Zenggang mengambil kesempatan untuk melarikan diri bersama Gong Haiyan. Reaksi Makam Gufang memberinya firasat buruk. Makam Gufang membuatnya berpikir bahwa dia adalah orang yang lebih kejam dan harus melarikan diri. Mungkinkah orang dari dimensi iblis leluhur ada di sini? Adegan ini, bahkan Mo Jinshu pun linglung. Karena dia tahu betul bahwa jika Makam Gufang dan Wu Zenggang bekerja sama, dia pasti bukan lawannya. Dan sulit dikatakan apakah dia bisa melarikan diri. Pada akhirnya, kedua orang ini tidak bersekutu untuk membunuhnya, dan memilih untuk langsung melarikan diri. Apakah Raja Iblis yang memilih memberikan efek jera seperti itu? Namun saat berikutnya, Mo Jinsilek tahu alasannya. Seorang lelaki bertubuh tinggi, berbaju zirah ungu, dan penuh sifat iblis muncul, jubah hitamnya berkibar tertiup angin di belakangnya, sambil mengeluarkan suara berburu. "Zantian, setan Zantian." Menara Zutian mencantumkan jenius nomor 1 dalam daftar dimensi Zutian. Penampilannya. Semua makhluk tiba-tiba mengerti mengapa Makam Gufang ingin melarikan diri. Ternyata Mo Zantian yang mengejarnya. Wu Zenggang menoleh ke belakang dan hampir menangis. "Makam kuno pamanmu, kau bawa orang ini kepadaku. Kau di sini bukan untuk menyelamatkanku sama sekali. Kau di sini hanya untuk menipuku." Sebagai jenius teratas di dunia 5 dimensi, baik Makam Gufang maupun Wu Zenggang tidak memiliki kepercayaan sedikitpun pada sang Mo Zantian. Karena Mo Zantian terlalu kuat. Mo Zantian pernah membunuh orang kuat di tingkat ke-8 alam abadi. Di dunia 5 dimensi, tak seorang pun yang tingkat kultivasinya di bawah alam abadi dapat menjadi lawannya. Sebelum sosok Mo Zantian muncul, Luo Xiu merasakan krisis dari kejauhan dan segera melarikan diri. Saat dia melarikan diri, makam kuno itu belum muncul. Sosok Mo Zantian melangkah maju dan melirik situasi sekitarnya. "Xiao Wei, Arthur sepertinya terbunuh." "Apa kau yang membunuhnya?" tanya Mo Zantian. Mamuru di mulutnya. Ini tentang Wei Shenwen. Terlepas dari kenyataan bahwa Wei Shenwen sudah berada di alam abadi, dan Mo Zantian masih berada di alam semi-abadi. Tetapi Wei Shenwen masih bisa merasakan kekuatan penindas yang agung dari Mo Zantian. "Aku tidak membunuhnya." Wei Shenwen menjawab tanpa berkata-kata, orang yang membunuh Arthur adalah Luo Xiu. Arthur Bai adalah makhluk dewa leluhur. Hal yang sama berlaku untuk Wei Shenwen. Meskipun berbagai kekuatan di dimensi dewa leluhur juga memiliki hubungan yang kompetitif, di dunia hidup dan mati, kebanyakan dari mereka bekerja sama lebih kooperatif dan dilarang saling bertarung. Bahkan jika dia bisa membunuh Arthur Bai, dia tidak akan membunuhnya. "Luo Xiu." Mo Zantian tertegun sejenak. "Aku pernah mendengar tentang orang ini. Sepertinya dia baru saja menembus alam tanpa awal belum lama ini, kan? Dia datang ke dunia kehidupan dan kematian begitu cepat dan bahkan membunuh Arthur Bai."
Dia benar-benar monster dengan tingkat pertumbuhan yang begitu cepat. Sekarang, makam Gufang, Wu Zenggang, dan Luo Xiu semuanya ada di sini. Jika ketiga orang ini terbunuh, tidak akan ada satupun generasi muda di dunia 5 dimensi yang tersisa. Sambil berbicara, di kaki Mo Zantian, seekor macan tutul dengan api ungu kemasan menyala di sekujur tubuhnya muncul. Ia meraung, berubah menjadi kilat yang menyala-nyala dan menghilang di kejauhan. Dia mengejar. Dalam sekejap, semua makhluk di sekitar menjadi tenang. Mo Zantiandu muncul. Menurut pemahaman kebanyakan makhluk hidup, setidaknya 1 dari 3 jenius di dunia 5 dimensi akan mati. Jika Anda kurang beruntung, ketiganya bisa mati. Adapun yang masuk dalam daftar orang jenius yang menduduki peringkat di Menara Zutian, namanya Tai Lingkong, sudah menduduki peringkat lebih dari 20. Ada dimensi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan bahkan lebih banyak lagi jenius yang tak terhitung jumlahnya. Mampu menempatkan lebih dari 20 di antara jenius yang tak terhitung jumlahnya itu saja sudah merupakan bakat yang mengerikan, dan bisa disebut jenius monster. Beberapa orang menggelengkan kepala dan melarikan diri. Karena situasi telah berkembang sampai titik ini, tidak mungkin lagi bagi makhluk tingkat rendah seperti mereka untuk bergaul. Baik itu makam Gufang maupun Mo Zantian, mereka semua adalah eksistensi yang tak berani diprovokasi oleh para ahli alam abadi. Ditambah lagi dengan kematian Bai Arthur, sang jenius makhluk dewa leluhur, hal ini membuat beberapa orang yang telah mencapai alam abadi menjadi sedikit ragu dan siap untuk mundur dari pertarungan ini. Pada saat yang sama, beberapa makhluk melihat ke kejauhan. Orang-orang yang ditakuti itu tampaknya menuju ke arah kota Zentian. Sisi Split Sky Tiger. Pemuda Split Sky Tiger bertanya kepada pria kuat Split Sky Tiger di sebelahnya, apa latar belakang Luo Xiu? Dia benar-benar tidak tahu tentang hal ini, dan tidak seorang pun pernah memberitahunya. Tiba-tiba, sosok seseorang muncul di sampingnya. Aku tahu. Semua orang yang hadir menatapnya dengan tatapan waspada. Karena sosok itu diselimuti cahaya kabur dan mengenakan jubah putih. Semua orang tahu jenis pakaian ini. Menara Zutian, utusan berjubah putih. Terdapat batasan formasi misterius yang terukir pada jubah putih tersebut. Begitu indera jiwa mendekat, ia akan terpental menjauh, sehingga mustahil untuk menjelajahi rahasia identitas dan auranya. Untuk masyarakat di Zutianlo, makhluk dari semua dimensi bersikap waspada dan agak bermusuhan. Karena mata-mata Menara Zutian dapat dikatakan tersebar luas, mereka telah menempatkan banyak informan di semua dimensi dan memiliki sejumlah besar intelijen dan rahasia. Utusan berjubah putih itu tidak mempedulikan permusuhan makhluk-makhluk di tempat kejadian terhadapnya. Ia berkata perlahan, Luo Xiu pertama kali muncul di aula seni bela diri dunia 5 dimensi. Awalnya, ia biasa saja. Setelah bergabung dengan silsilah seni bela diri asli, ia meroket pesat dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, karena konfrontasi sengit dengan seni bela diri multidimensi, ia terpaksa meninggalkan dunia seni bela diri dan dicegat serta dibunuh oleh 12 orang dari alam abadi. Saat itu, ia bahkan tidak dapat mencapai alam wuxi. Namun, ke-12 orang dari alam abadi yang mencegat dan membunuhnya telah tewas, dan seni bela diri multidimensi pun ikut terlibat karenanya. Setidaknya lebih dari 20 orang dari alam abadi tewas. Setelah Luo Xiu pergi ke Taiji, dia terus-menerus menemukan beberapa metode ciptaannya sendiri, dan meneliti teori batas pintu rahasia daging, dan dengan kuat mengalahkan Shen Wuya dari klan dewa. Shen Wuya. Beberapa makhluk berseru, lebih dari 10 tahun yang lalu, Shen Wuya datang ke dunia kehidupan dan kematian. Aku bahkan bertarung dengannya dan hampir terbunuh olehnya. Beberapa makhluk di semua dimensi masih mengenal nama Shen Wuya. Shen Wuya juga cukup terkenal di kalangan para jenius di dunia kehidupan dan kematian. Konon, Luo Xiu telah membuka lebih dari 300 pintu rahasia tubuh fisik. Ia juga mampu menciptakan rahasia pertempuran tingkat tinggi, dan sebagainya. Ia telah membangkitkan 9 jenis kemampuan bawaan, atau bahkan lebih, dan menguasai seluruh teknik rahasia seni bela diri primitif. Mungkin ia telah memahami rahasia yang terkandung dalam rahasia seni bela diri primitif. Setelah mengatakan ini, sosok utusan berjubah putih itu langsung menghilang, hanya menyisakan suara. Menara Zutian akan memverifikasi lebih lanjut apakah Tai Lingkong adalah dirinya sendiri atau orang lain. Tebakan hanyalah tebakan. Menara Zutian harus mendapatkan bukti konklusif. Ini juga prinsip Menara Zutian sebagai kekuatan paling misterius di dimensi Zutian. Jika Anda bahkan tidak bisa mengetahui identitas seseorang, bukankah Menara Zutian akan menjadi bahan tertawaan?
Apa yang terjadi selanjutnya? Luo Xiu tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa bahaya sedang mendekat, dan dia hanya bisa terus melarikan diri, menelan sumbernya pada saat yang sama, menyerap kekuatan prinsip asli untuk memperbaiki dirinya. Tidak butuh waktu lama. Napas mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tingkat kecepatan ini, menurut penilaian Luo Xiu, telah mencapai tingkat orang kuat di alam abadi. Apakah ada alam abadi yang mengejarku? Mata Luo Xiu sedikit menyipit, tetapi ia tidak terlalu takut pada apapun. Lagi pula, ia telah menyelesaikan penempaan ketiga pintu rahasia tubuhnya, dan ia benar-benar menghadapi alam abadi secara langsung. Selama ia tidak terlalu kuat, ia sebenarnya tidak perlu takut. Segera, aura yang ia rasakan semakin dekat. Ia adalah seorang pria yang mengenakan baju besi perunggu, dan tidak ada aura permusuhan di tubuhnya. Luo Xiu, identitasmu telah terbongkar. Cepat lari. Jangan biarkan Mo Zantian mengincarmu. Makam Gufang berteriak ke arah Luo Xiu, tetapi tidak mendekat dan melarikan diri ke arah lain di sebelah kiri. Mo Zantian, brengsek. Luo Xiu segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Tidak butuh waktu lama. Wu Zenggang muncul. Meskipun Luo Xiu belum pernah melihat Wu Zenggang, dia dapat membuat penilaian yang akurat dan jelas tidak melarikan diri. Mo Zantian ada di sini? Luo Xiu bertanya melalui transmisi suara. Mata Wu Zenggang mengamati, dan persepsinya menyebar, tetapi dia hanya bisa mendengar suara dan tidak dapat menemukan jejak Luo Xiu. Jangan pikir semuanya akan baik-baik saja kalau kau menyembunyikannya dengan baik. Mo Zantian memang datang. Lari cepat dan jangan sampai ketahuan. Setelah mengatakan itu, Wu Zenggang segera kabur. Adapun Gong Haiyan, dia telah lama terluka parah dan koma, dan dia telah memasukkannya ke dalam senjata ajaib lainnya. Baik itu makam Gufang maupun Wu Zenggang. Mereka semua mengungkapkan sebuah pesan. Jangan mencoba berhadapan langsung dengan Mo Zantian. Satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Luo Xiu melihatnya. Wu Zenggang dan makam Gufang memilih arah yang berbeda untuk melarikan diri. Ini jelas berarti mereka berdua tidak pernah berpikir untuk bergabung untuk melawan Mo Zantian, karena bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Jadi mereka melarikan diri secara terpisah untuk melihat siapa yang kurang beruntung dan siapa yang menjadi sasaran Mo Zantian. Jika Anda benar-benar harus memilih, Luo Xiu merasa ada kemungkinan besar makam Gufang sedang menjadi sasaran, karena makam Gufang lebih kuat. Dan para jenius papan atas seperti Mo Zantian hanya akan fokus pada yang kuat dan tidak mau repot-repot membunuh yang lebih lemah. Tentu saja, jika seseorang benar-benar ingin mati dan berlari ke arahnya, Mo Zantian tidak akan keberatan mengirimmu pulang dengan lambaian tangannya. Tingkat kultivasi makam Gufang berada pada alam kuasi abadi tingkat ke-7, dan dia telah melampaui alam abadi tingkat ke-4. Kultivasi Wu Zenggang berada pada level ke-6 alam abadi, dan ia melampaui level ke-3 alam abadi dengan melompati rintangan. Luo Xiu memperkirakan kekuatan tempurnya meledak, hampir sama dengan Wu Zenggang dan bahkan lebih buruk dari makam Gufang. Kekuatan seperti itu melawan Mo Zantian. Itu juga merupakan prosesi kematian yang tepat. Lari cepat. Memikirkan hal ini, Luo Xiu tidak ragu memilih arah lain untuk melarikan diri. Pilih satu dari tiga. Biarkan Mo Zantian memilih. ... Alam kehidupan dan kematian, wilayah dunia 5 dimensi. Informasi terkini disampaikan di sini. Mata Wu Dazu melebar. Pamanmu, si bajingan bernama Gu. Sosok bermartabat dari keluarga Wu Zu sekarang meneriakkan kutukan di sini. Namun omelan akan tetap dimarahi. Rekor Luo Xiu sungguh lebih mengejutkannya. Dia benar-benar membunuh sang jenius di antara para leluhur, Arthur Bai. Bai Arthur sangat kuat. Bahkan jika Wu Zenggang bertemu dengannya dan yakin akan mengalahkannya, dia belum tentu bisa membunuhnya. Lebih-lebih lagi, sudah berapa tahun Wu Zenggang berlatih? Sejak usia sangat muda, keluarga Wu Zu menginvestasikan banyak sumber daya dalam pelatihan. Luo Xiu baru saja mengenal pintu rahasia tubuh dan pintu rahasia jiwa dalam waktu singkat. Ia telah mencapai tingkat kultivasi yang begitu cepat sehingga bahkan monster pun tak dapat menggambarkannya. Di sampingnya, seorang pria kuat dari keluarga Gong berkata, apakah Luo Xiu membunuh Arthur Bai? Saya tidak tahu. Wu Dazu tidak memberikan jawaban pasti karena dia khawatir jika dia mengakuinya dan semua orang mengira bahwa Tai Lingkong yang membunuh Arthur Bai adalah Luo Xiu. Masalah ini mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Lagi pula, Luo Xiu juga memiliki identitas khusus, keturunan dari garis keturunan asli. Namun leluhur Agung Wu dapat yakin,
Tai Lingkong tidak diragukan lagi seharusnya adalah Luo Xiu. Meskipun Tai Lingkong yang asli dianggap jenius, ia hanya bisa dianggap jenius di dunia 5 dimensi. Di dunia kehidupan dan kematian, ia hanya bisa dianggap manusia biasa, bukan monster seperti itu. Kalau dia memang monster seperti itu, Tai Lingkong pasti sudah terkenal di dunia kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin dia bisa disembunyikan sampai sekarang? Keluarga Taisu tidak pernah memiliki orang jenius yang layak untuk mendukung acara tersebut. Jika memang ada bakat seperti itu, dia sudah menunjukkannya untuk mendukung acara tersebut. Bagaimana mungkin dia menyembunyikannya secara diam-diam? Lebih-lebih lagi, bahkan jika Anda ingin bersembunyi, bagaimana bisa semudah itu? Belum lagi di dunia 5 dimensi, ada banyak mata dan telinga dari semua pihak, di dunia kehidupan dan kematian, bahkan ada kekuatan seperti menara Zutian yang tersebar luas dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Bersambung.